Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya, Syarifatus Safia. Kali ini kita akan belajar dari KD 3.5 bab relasi dan fungsi. Sekarang saya akan bahas lebih detail lagi tentang sifat fungsi. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian, di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar fungsi mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya, ada materi dan contoh soal. Maka, saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya di dalam komentar bawah. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dari saya dan berlatih secara mandiri. Pembelajaran kedua, sifat fungsi. Sifat fungsi terdiri dari fungsi surjektif, fungsi injektif, fungsi bijektif. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah suatu fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto apabila setiap anggota B mempunyai pasangan di anggota A. Sebagaimana contoh, ada 4 diagram panah yang akan saya tulis. Mulai dari contoh 1, ada diagram panah 2 himpunan A dan himpunan B yang akan dipetakan dengan fungsi F. Anggota himpunan A yakni 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan anggota himpunan B A, B, C. Nah, pasangan himpunan A akan dipasangkan dengan himpunan B. 1 pasangannya A. Kemudian 2 pasangannya B. 3 pasangannya C. Sedangkan 4 pasangannya A. Nah, ini merupakan diagram yang ke-1. Nah, diagram panah yang kedua ada 2 himpunan A dan himpunan B yang akan difungsikan dengan R. Oke. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3. Anggota himpunan B A dan B. Pasangannya adalah 1 dipasangkan B, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan B. Oke, diagram panah yang ketiga ada 2 himpunan A dan B yang akan difungsikan dengan H. Anggota himpunan A yakni 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B A, B, C, D, E. Pasangannya 1 dan dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan C, 3 dipasangkan dengan E. Oke. Setelah itu ada diagram panah yang keempat. 2 himpunan A dan himpunan B dengan fungsi yang dipetakan adalah K. Anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B adalah A, B, C, D. 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan C. Nah, dari sini sudah
tergambar 4 diagram panah. Nah, manakah yang termasuk sifat fungsi surjektif atau onto? Kita kembali ke definisi awal. Fungsi surjektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A. Oke. Diagram manakah yang mempunyai anggota B yang mempunyai pasangan di anggota A? 1, oke. 2, oke, mempunyai pasangan. 3, ada yang tidak mempunyai pasangan, yakni A, D. A dan D ya, artinya jumlah, berarti dia tidak surjektif. Kemudian 4, ada yang tidak memiliki pasangan yaitu D, maka dia tidak surjektif. Nah, dari sini kesimpulannya diagram 1 dan 2 termasuk sifat surjektif atau onto, sedangkan 3 dan 4 bukan termasuk fungsi surjektif. Kenapa? Karena ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di anggota A, artinya tidak boleh jumlah, sifat subjektif. Kemudian sifat subjektif tidak boleh jumlah. Kemudian boleh memiliki lebih dari satu pasangan, boleh. Ini juga memiliki 2 ya. Ini memiliki 2 pasangan. Jadi boleh lebih dari satu pasangan, artinya apa? Boleh selingkuh. Dan ini boleh setia. Jadi sifatnya disurjektif, anggota B harus mempunyai pasangan semua. Boleh 1 dan boleh lebih dari 1. Itu termasuk fungsi surjektif. Oke, kita ke contoh soal. Soal 3.3 diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya A, B, dan C. Fungsi F memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan berurutan himpunan F 1, A, 2, B, 3, A, 4, B. Perintahnya, gambarlah diagram panah. Oke, kita gambar diagram panahnya. Ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya A, B, C. Pasangan berurutan ya, yang akan dipetakan dengan fungsi F. Dengan pasangan berurutan 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan A, 4 dipasangkan dengan B. Oke. Kesimpulannya apa di sini? Termasuk sifat surjektif? Tidak. Karena apa? Karena ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di anggota A, sehingga ini bukan sifat surjektif atau bukan sifat onto. Nah, terus sifat apa? Maka dia adalah sifat fungsi into. Kenapa disebut into? Karena range fungsi bagian dari anggota B. Nah, seperti itu. Range fungsi bagian dari anggota B. Kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas sifat yang kedua, yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi F memetakan A ke B. Disebut fungsi injektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tetap satu saja di anggota A. Oke. Akan lebih dalam lagi, kita akan menggambar 4 diagram panah seperti tadi surjektif ya. Mulai dari diagram panah yang ke-1, ada himpunan A dan B, di mana himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C,
D dengan dipetakan fungsi f. 1 akan dipasangkan dengan C. 2 akan dipasangkan dengan A. 3 akan dipasangkan dengan Do. Oke. Untuk diagram panah nomor 1. Diagram panah nomor 2, kita tulis dua himpunan A dan B, di mana himpunan A anggotanya 1 dan 2, anggota B anggotanya A, B, C, D, E. 1 akan fungsinya dulu ya, fungsi R dipetakan dengan fungsi R, di mana 1 akan dipasangkan dengan B, 2 akan dipasangkan dengan A. Kemudian untuk diagram yang ketiga, kita gambar himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B, C, di mana dipetakan dengan fungsi H. 1 akan dipasangkan dengan A. 2 akan dipasangkan dengan B. 3 akan dipasangkan dengan B. Selanjutnya, diagram panah nomor 3, ada dua himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A 1, 2, 3. Anggota himpunan B A, B, C, yang akan dipetakan dengan fungsi K. Oke. 1 akan dipasangkan dengan B, 2 akan dipasangkan dengan B, 3 akan dipasangkan dengan C. Oke, manakah yang termasuk fungsi 1, 1 atau injektif? Kita kembali ke definisi lagi. Fungsi injektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tetap satu saja pada anggota A. Oke. Di diagram 1, kita lihat di anggota B, himpunan B, di anggotanya ada nggak yang tepat satu sasaran aja? Semuanya tepat satu sasaran ya? 1 dipasangkan dengan C, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan D, berarti tepat satu sasaran. Benar. Terus diagram yang kedua, lihat anggotanya di himpunan B, tepat satu sasaran? Tepat. A pasangannya 2 dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 1, maka dia termasuk fungsi 1, 1 atau injektif. Kemudian 3, dilihat dulu himpunan B-nya, anggotanya sudah satu sasaran, nah yang B belum, dia ada 2 sasaran, dipasangkan dengan 2 dan 3, maka dia bukan termasuk injektif atau fungsi 1, 1. Oke, untuk yang diagram panah keempat, dilihat di anggota himpunan B tepat satu sasaran, yang B tidak, dia memiliki 2 sasaran atau pasangannya ada 2, 1 dan 2, maka dia bukan termasuk injektif. Kesimpulannya, sifat injektif harus ada satu sasaran saja atau satu pasangan saja, dan boleh jumlah. Ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan C, D, E, itu boleh. Pokoknya dia harus satu pasangan saja. Nah, kemudian diagram panah ketiga dan keempat, ternyata ada melebihi 2 pasangan, maka dia tidak termasuk injektif. Nah, itu ciri-ciri fungsi injektif atau fungsi 1, 1. Oke, langsung kita ke soal 4.4. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, C. F memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F, fungsi F pasangannya 1, A, 2, B,
3,C. Gambarlah diagram panah. Oke, kita gambar di sini. Diagram panah A dan B, anggotanya 1, 2, 3, B, A, B, C, di mana dipetakan dengan fungsi F. 1 pasangannya dengan A, 2 pasangannya dengan B, 3 pasangannya dengan C. Nah, fungsi F yang dipetakan A ke B adalah fungsi injektif. Maka ini dikatakan fungsi injektif karena dia memiliki pasangan 1-1 yang tepat di anggota A. Oke, itu termasuk fungsi injektif. Selanjutnya, kita akan beralih ke fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif, sehingga bijektif gabungan dari surjektif dan injektif. Nah, apa bedanya? Maka kita akan gambar dulu 4 diagram panah. Diagram panah 1, kita misalkan ada 2 himpunan A dan himpunan B yang akan dipetakan dengan fungsi F. Oke, di himpunan A ada anggota 1, 2, 3. Himpunan B ada anggota A, B, C. 1 akan dipasangkan dengan C, 2 akan dipasangkan dengan A, 3 akan dipasangkan dengan B. Kemudian untuk diagram yang kedua ada 2 himpunan A dan B yang akan dipetakan dengan fungsi R. Nah, di himpunan A ada anggota 1, 2, 3, himpunan B ada anggota A, B, C. 1 akan dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, 3 akan dipasangkan dengan C. Diagram panah yang ketiga, ada 2 himpunan A, B yang akan difungsikan dengan H. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, C, D. Nah, 1 akan dipasangkan dengan A, 2 akan dipasangkan dengan B, 3 akan dipasangkan dengan C. 4, ada 2 himpunan A, B, dan B ya, yang akan dipetakan dengan fungsi K. Anggota himpunan A 1, 2, 3, anggota himpunan B A, B, C. Oke, 1 akan dipasangkan dengan C, 2 akan dipasangkan dengan A, 3 akan dipasangkan dengan B. Oke, dari keempat diagram ini, manakah yang termasuk fungsi bijektif? Fungsi bijektif tadi gabungan dari injektif dan surjektif. Nah, gimana sih gabungan itu? Oke, koresponden 1-1 dan dia tidak boleh jumlah. Syaratnya seperti itu. Dia memiliki pasangan 1-1 dan tidak boleh jumlah. Nah, untuk yang diagram 1, apakah termasuk fungsi bijektif? Ya, karena setiap anggota A mempunyai tepat 1 pasangan di anggota B, dan begitu sebaliknya, setiap anggota B mempunyai pasangan di anggota A. Nah, itu termasuk fungsi bijektif atau nama lainnya koresponden 1-1. Oke, kita lanjut diagram panah kedua. Diagram panah kedua ada yang jumlah, ada yakni
B. Nah, termasuk fungsi bijektif? Tidak, karena ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan di anggota A. Nah, itu tidak termasuk tidak termasuk bijektif. Tapi sifat apa? Sifat surjektif. Surjektif saja. Tapi kalau bijektif, nggak boleh jomblo di anggota B-nya. Seperti itu. Paham ya? Oke. Untuk diagram ketiga, termasuk bijektif? Tidak, karena ada yang jomblo lagi. Nah, kalau ada yang jomblo, nah ini kan satu-satu. Berarti dia sifatnya apa? Injektif. Injektif saja, bukan bijektif. Injektif, karena apa? Dia mempunyai satu sasaran atau satu pasangan saja dan jomblo. Nah, itu injektif. Kalau bijektif tidak boleh jomblo dan tepat satu sasaran atau satu pasangan. Oke, berarti ini bukan bijektif, ini bukan, yang 3 bukan bijektif, kemudian yang 2 juga bukan bijektif. Oke, untuk yang diagram panah keempat, nah ada yang jomblo nggak di sini? Untuk yang himpunan B-nya nggak ada. Tepat satu sasaran, satu pasangan? Iya, berarti dia termasuk bijektif karena anggota A memiliki satu pasangan di anggota B, dan begitu sebaliknya, anggotanya B memiliki pasangan tepat satu di anggota A. Jadi intinya bijektif adalah hanya memiliki satu pasangan dan tidak boleh ada yang jomblo, baik itu yang di himpunan A dan di himpunan B. Nah, itulah perbedaan dari sifat bijektif dan injektif serta surjektif. Soal nomor 5.5. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, C. Fungsi F memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan F 1, A, 2, C, 3, B. Gambarlah diagram panah. Oke, diagram panahnya. Diagram panah ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B, C. Pasangan terurut yang akan dipetakan dengan fungsi F. 1 akan dipasangkan dengan A, 2 akan dipasangkan dengan C, 3 akan dipasangkan dengan B. Nah, ini termasuk fungsi apa? Fungsi bijektif, bisa injektif dan bisa bijektif. Nah, ini termasuk fungsi bijektif. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang sifat perbedaan lah, mempunyai ciri khas sendiri kan, mempunyai ciri khas tentang sifat surjektif, injektif, sama bijektif. Kalian sudah bisa membedakan dari ketiga sifat fungsi tersebut. Nah, kalau belum paham tentang materi hari ini, bisa ditanyakan di kolom komentar bawah. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.